Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyidas suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulin karim. Jamaah Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita sekalian. Sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan dan waktu. Kita juga mendapatkan nikmat iman dan Islam. Kita merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Kita merasakan nikmatnya sholat yang khusyuk semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasakan betapa rupiah atau sedekah yang kita keluarkan itu memberikan daya kekuatan kepada kita, ketenangan batin dan ketentraman jiwa. Kita merasakan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita tak terbatas. Maka Allah berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini menandaskan kepada kita bahwa Allah memberikan nikmat kepada semua hambanya, semua makhluknya, sampai binatang melata pun
yang mungkin dalam pandangan manusia tidak memberikan manfaat yang secara langsung, namun dalam sistem ekosistem kehidupan merupakan hubungan yang saling kait-mengkait, yang terkait dengan keberadaan alam semesta ini. Gunung-gunung, pepohonan, burung-burung, semuanya berkicau, bertasbih, memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angin bertiup juga bersyukur kepada Allah. Hanya setan sajalah yang merasa tinggi derajatnya tidak mau bersyukur kepada Allah. Maka jamaah rahimakumullah, dengan kita bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambah nikmat itu kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita ingkar kepada Allah, Allah akan memberikan azab yang sangat berat kepada hambanya atau makhluknya. Bersyukur dengan beribadah adalah kebutuhan manusia, karena Allah tidak butuh pengabdian kita. Allah tidak butuh ibadah-ibadah yang kita lakukan. Namun sebaliknya, kita sendirilah yang butuh atas pengampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala apa yang kita lakukan pada hakikatnya akan kembali kepada diri kita sekalian. Kebaikan, kesolehan, ujung-ujungnya adalah kembali kepada kita sekalian. Sebaliknya, kejahatan, kemaksiatan, dan apapun yang merugikan orang lain pada hakikatnya adalah kembali kepada diri kita sekalian. Maka jamaah rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah rahimakumullah, marilah kita kokohkan, kita teguhkan, kita mantapkan benteng iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah yang kita gadang-gadang akan kita petik kelak di akhirat. Inilah yang bisa kita banggakan dari amal-amal yang kita lakukan. Bukan kejahatan atau kemaksiatan, tapi adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah yang akan menolong kita sekalian. Maka termasuk juga apa saja yang kita usahakan di dunia ini, hendaklah janganlah melalaikan dari apa yang tujuan akhir dari kehidupan ini, yaitu kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jamaah rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kita bahwa orientasi yang akan kita tuju adalah bukan di sini dan saat ini. Di sini dan saat ini adalah hanya antara, hanya tujuan sementara, hanya waktu untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh
amal yang terbaik, ahsanu amala, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan melakukan kejahatan, jangan berbuat kerusakan, apapun kerusakan di kehidupan dunia ini, baik itu dengan ulah tangan kita, maupun dengan ide-ide dan pemikiran kita, maupun dengan kekuasaan yang kita miliki, maupun dengan pengaruh yang kita miliki, maupun dengan harta yang kita miliki, maupun dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Maka kita dilarang untuk melakukan kerusakan. Wala tabghil fasada fil ard. Karena kerusakan ini adalah akibat dari perbuatan manusia. Sementara Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Baik kerusakan yang secara fisik kasat mata bisa kita lihat, mungkin tentang lingkungan lah yang mungkin nyata. Maka orientasi sekarang ini adalah membangun apa saja, membuat apa saja sifatnya harus sustainable, harus berkelanjutan dan bisa dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Demikian juga di tengah-tengah masyarakat kita juga tidak boleh merusak secara moral, secara sosial, secara akhlak, secara budi pekerti. Maka semuanya harus kita orientasi untuk menciptakan harmoni, menciptakan kerukunan, menciptakan kebersamaan di dalam masyarakat. Apalagi kita di bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala mendidik kita dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Itu semata-mata adalah untuk menjadikan pribadi kita adalah muttaqin. Karena semua ibadah yang kita lakukan ujung-ujungnya adalah menjadikan diri kita adalah hamba yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah. Maka hamba yang bertakwa kepada Allah itu digambarkan di dalam surat Al-Ankabut seperti halnya lebah. Lebah dari makanan dan tempat kehidupannya selalu dalam kondisi yang prima. Makan dari makanan-makanan yang halalan thayyiban, yaitu saripati, bunga yang indah. Sehingga ketika seorang muslim dan muslimat makan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan dari makanan atau melakukan secara yang batil atau dolim kepada orang lain. Ini yang dimakan atau yang diproduksi, yang dihasilkan atau yang dicari oleh orang yang bertakwa adalah yang terbaik yang ada di alam ini. Kalau terkait dengan makan ya yang higienis dan yang sehat dan yang bergizi. Tidak hanya kenyang tapi adalah bisa menopang kesehatan kita, yang ujung-ujungnya adalah kita bisa beribadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Madu sebagai yang diproduksi, yang dihasilkan oleh lebah. Maka seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah setiap saat adalah memproduksi ahsanu amala, yaitu amal-amal yang terbaik. Kalau menciptakan kreativitas, ya kreativitas yang terbaik sebagai suatu pengabdian kepada Allah. Kalau kita bekerja yang terbaik secara profesional sebagai wujud kepengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala apa yang kita usahakan adalah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ibadah yang ghairu mahdhah, yang ketentuan dan tata caranya tidak diatur secara khusus, tapi itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim yang menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Jadi amal-amal yang dihasilkan oleh orang yang beriman dan bertakwa adalah
kebaikan adalah yang terbaik, yaitu madu dan royal jelly. Sebaliknya, kita pantang membuat kerusakan. Tawon ketika dia menghuni suatu tempat tidak akan merusak lingkungan sekitarnya. Maka disitulah karakter seorang yang beriman dan bertakwa harus menciptakan kondisi milieu lingkungan yang baik, yang sejahtera, yang harmoni. Baik harmoni sesama kita sebagai hak antar muslim dan muslim, hak sesama makhluk, sesama manusia, yaitu warga, baik itu yang muslim maupun non muslim, maupun dengan alam sekitar kita. Itulah ajaran Islam yang menginspirasi kita untuk senantiasa meneladani akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari hingga akhir hayat kita. Maka jamaah rahimakumullah, marilah kita berikhtiar dengan puasa Ramadan ini, sehingga Allah akan memberikan kepada kita derajat yang mulia dan kita mendapatkan anugerah, yaitu Lailatul Qadar. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ikhlas, semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan menunaikan ibadah-ibadah dengan ikhlas semata-mata mengharap ridho dari Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan yang akan datang dengan karunia Lailatul Qadar, di mana malam 1000 kenikmatan, 1000 berkah yang insya Allah kita perjuangkan dengan segenap kekuatan dan potensi yang kita miliki. Maka jamaah rahimakumullah, marilah kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk bala bencana, goda rencana, dan wabah penyakit. Semoga saudara-saudara kita yang sekarang ini di beberapa daerah mengalami banjir, longsor, dan musibah-musibah yang lain, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan saudara-saudara kita yang sekarang sedang sakit atau merasakan badan yang tidak nyaman, semoga diberikan kesehatan dan bisa beribadah dengan baik. Dan saudara-saudara kita yang terlilit hutang, semoga diberikan kelancaran rizki untuk bisa mengembalikan hutangnya, sehingga tidak ada hutang lagi dan hidup dengan kesahajaan dan hidup dengan baik. Dan bagi anak-anak kita, generasi muda, semoga dengan belajar menuntut ilmu di sekolah, di kampus, di mana saja akan membawa kebaikan dan akan menjadi senjata dalam kehidupannya, baik sekarang maupun yang akan datang. Menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal yang terus ditingkatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang beruntung di dunia dan selamat di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bimura'atil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Faya ayuhan nas
Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah fa ya ayuhan nas ittaqullah haitsu ma kunta wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi musabbihati bi qudsih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana fataqabbal du'a. Allahumma ij'al hadha jam'an maghfura wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan marhuma. Allahumma ij'al yawmina hadha awwalu salaha wa awsatu falaha wa akhiru najaha bahiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.